Tetap mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara ini. Baik, langsung ke materi. Kinerja yang sudah dicapai oleh Kejaksaan Negeri Blora, tentunya kinerja di era modern ini diukur berbasis anggaran. Artinya kita ditargetkan menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditunjang anggaran. Namun pelaksanaannya ada beberapa yang sudah justru melampaui. Misalkan ditarget 2 kegiatan dalam 1 tahun, ternyata bisa kita laksanakan 4 atau 5. Saya mulai dari bidang pidana khusus. Selama bulan Januari sampai bulan Juni atau mungkin Juli pada hari ini, kinerja yang sudah dicapai oleh bidang khusus, 1, di bidang penyelidikan ada 1 kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan dana desa di Desa Telogotuwung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021. Alhamdulillah penyelidikan ini sudah kita naikkan ke penyidikan, dan alhamdulillah sudah kita tetapkan tersangka. Sengaja kemarin dalam penetapan tersangka kami tidak mengundang media karena memang kami satukan pada hari ini, dan baru beberapa hari yang lalu penetapan tersangka tersebut dilaksanakan di perkara yang tadi saya sebutkan mengenai penyalahgunaan keuangan dana desa di Desa Telogotuwung. Dan tersangka yang kita tetapkan adalah atas nama Sriyanto. SPDP-nya sudah terbit. Kemudian jumlah SPDP yang kami terima ada 4 perkara dan ada 1 tunggakan perkara, sehingga jumlah totalnya 5 perkara. Nanti lebih lengkapnya boleh sama Kasih Bitus ya. Itu di bidang Litsus untuk tahap lead, dik maupun perkara yang sudah masuk. Kemudian yang sudah kita limpahkan, yang sudah P21 ada 3 perkara, yaitu perkara atas nama Siswanto SE bin Jano, Eka Maryati SH binti Marman, dan 3 Etanavani Jatmika bin Sakroni. Yang mana untuk perkara yang 2 saya sebutkan terakhir kemarin sudah dibacakan tuntutan ya. Rekan-rekan media mungkin sudah tahu berapa tuntutan yang kita sampaikan di pengadilan. Kemudian dari perkara yang P21 ada 6 perkara yang tahap 2. 1 Rudatin Pamungkas Ubaidillah Teguh Kristiono bin Almarhum Suparno. Ini perkara yang BPD datang. Kemudian yang saya sebut tadi Siswanto, Eka Maryati, dan Etana Fani Jatmika. Untuk perkara yang Rudatin, Ubaidillah, dan Teguh sudah mendapatkan keputusan pengadilan yang dikenakan hukuman selama 18 tahun. Rudatin 13, Ubaidillah 16, dan Teguh 13. Bukan 18 itu, 13. Dan terhadap perkara tersebut, 3-tiganya melakukan upaya hukum banding. Sampai sekarang putusannya belum turun. Kita nantikan sama-sama. Kemudian tadi sudah termasuk yang sudah dilimpahkan. Yang sudah putus inkrah Siswanto, yang lain masih upaya banding dan kasasi. Ya, yang sudah inkrah dan sudah dieksekusi ya. Itu bidang khusus, nanti lebih lengkapnya akan
disampaikan oleh Kasbitsus. Kawan-kawan juga bisa menanyakan lebih detail nanti kepada Kasbitsus. Kemudian di bidang pembinaan dan barang bukti serta barang rampasan, pengelolaan barang rampasan, Kejaksaan Negeri Blora telah mendapatkan barang rampasan sebanyak 38 barang dan sudah selesai semua ya, 38 ya, sudah selesai kita lakukan pelelangan dengan mendapatkan jumlah pendapatan negara sebesar 172.174.700 rupiah. Kemudian PNBP bulan Januari sampai Juni didapatkan PNBP Kejaksaan Negeri Blora senilai 721.121.356 rupiah. Ini terdiri dari hasil pelelangan, denda tilang, kemudian denda perkara, dan sebagainya. Untuk bidang tindak pidana umum, Kejaksaan Negeri Blora telah menerima SPDP baik dari penyidik Polri maupun dari Balai POM dan juga penyidik lainnya sebanyak 108 perkara. Kemudian dari 108 perkara ini ada 21 yang berkasnya hingga saat ini masih belum sampai kepada kita dan sudah kita surati penyidiknya untuk mengirim berkas. Kemudian dari 21 tersebut setelah waktu yang ditentukan dalam SOP kita tetap tidak mengirimkan berkas, akhirnya SPDP tersebut kita kembalikan ke penyidik sejumlah 11. Dihentikan oleh penyidik SP3 1 perkara. Kemudian dari 108 perkara penerimaan berkas tahap 1 ada 75 dan yang sudah DP21 juga 75. Yang sudah penyerahan tahap 2 ada 71 perkara, yang sudah dilimpahkan ke pengadilan 69 perkara, yang sisanya 2 perkara masih dalam proses penyiapan surat dakwaan. Kemudian yang sudah mendapatkan keputusan inkrah dari pengadilan 64 perkara. Eksekusi sudah kita laksanakan sebanyak 78 perkara. Dan yang menempuh upaya hukum banding ada 5 perkara. Menyelesaikan perkara atas nama Arif Hendro Arianto yang kita selesaikan dengan restoratif justice atau keadilan restoratif sudah kita laksanakan bagaimana perintah pimpinan yang diamanatkan dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Alhamdulillah ada produk kita melakukan restoratif justice ini yang mana pelaksanaannya tidak melulu aparat penegak hukum yang melaksanakan penyelesaian perkara tersebut, namun kita melibatkan tokoh masyarakat dan pelaksanaannya tentunya sudah sesuai dengan perja yang ditentukan oleh pimpinan kami. Kemudian untuk bidang intel, capaian kinerja yang sudah dilaksanakan: 1. Pelaksanaan kegiatan operasi intelijen penyelidikan, yaitu operasi penyelidikan yang sudah ditingkatkan ke bidang Bitsus. Kegiatannya adalah yang tadi penyalahan dana desa di Desa Telenggotuwung, Kecamatan Randu Blatung. Jadi tahapnya dimulai dari intel. Setelah intel memenuhi syarat cukup, dinyatakan cukup, baru kita serahkan Bitsus, kemudian Bitsus yang mengelola. Alhamdulillah pekerjaan intel tersebut sudah di tingkat Bitsus sudah dinyatakan penyidikan dan sudah ditetapkan tersangka. Kemudian operasi intelijen berupa pengamanan dan penggalangan, kami ditarget dalam 1 tahun di DIPA hanya 1 kegiatan, namun target kami sebanyak 4 dan 4-4-nya sudah bisa kita laksanakan. Pelacakan aset ada 1,
dari satu target sudah kita laksanakan satu. Kemudian penerangan hukum di DIPA dianggarkan satu kegiatan, targetnya 4, sudah dilaksanakan 4, dan kami akan berusaha tetap melaksanakan kegiatan penerangan hukum jika itu dimungkinkan. Kemudian jaksa menyapa di DIPA kita ada 2 kegiatan, targetnya 2, finishingnya kita menyelesaikan 5 kegiatan sehingga surplus 3 kegiatan. Jaksa masuk sekolah ada 4 di DIPA, targetnya juga 4, pelaksanaannya juga 4. Kemudian ada tugas intel yang memang betul-betul memberi support kepada pimpinan, yaitu memberikan laporan informasi harian. Selama kurun waktu Januari sampai Juli sudah mendapatkan 434 laporan. Lapinsus sebanyak 429 kegiatan. Itu sama, Lapinhar sama Lapinsus tujuannya memberikan informasi kepada pimpinan tentang hal-hal yang ada di Kabupaten Blora. Kemudian ada produk baru di bidang intel, yaitu e-admintel, yang mana Kejaksaan Negeri Blora termasuk peringkat 9 nasional dalam penginputan e-admintel, karena kita bisa memasukkan di e-admintel tersebut kegiatan sebanyak 3.232. Alhamdulillah kita nomor 9. Kalau di Jawa Tengah kita nomor 3, di bawah Klaten dan Karanganyar. Selanjutnya di bidang Datun, kami telah menerima kegiatan berupa MOU yang kemudian ditindaklanjuti dengan SKK, yang mana kegiatannya adalah berupa kegiatan non litigasi, mengingat bahwa tidak ada instansi pemerintah yang memberikan SKK kepada kita untuk melakukan istilahnya menjadi JPN di pengadilan. Yang ada baru non litigasi sebanyak 242 SKK. Kemudian pelayanan hukum sudah dilaksanakan sebanyak 17 kegiatan. Pemulihan keuangan negara yang didapatkan oleh bidang Datun sebanyak 17.818.220 rupiah. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan press release ini. Silakan kalau ada yang